Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin Benarasi bahwa kenapa ada seorang ustadz ataupun beberapa ustadz yang mengaku ataupun istilahnya golongan yang menetapkan tempat bagi Allah Ta'ala, padahal menetapkan tempat bagi Allah itu adalah mujassimah. Jelas-jelas sepakat para ulama bahwa mujassimah itu adalah kufur. Kenapa? Karena mereka menetapkan tempat bagi Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala al-awalu wal-akhiru. Tidak mungkin beliau bertempat. Karena tidak ada istilahnya atas, bawah, samping, kiri, kanan, itu tidak ada untuk Allah Ta'ala. Tidak mungkin kita mengatakan Allah Ta'ala di atas. Mustahil bagi Allah Ta'ala di atas. Tidak kita mengatakan Allah Ta'ala di samping, di kanan. Mustahil, tidak ada. Jika mengatakan Allah Ta'ala di kiri, mustahil, karena Allah Ta'ala tidak di kiri. Kita katakan Allah Ta'ala di bawah, mustahil, di bawah. Kalaupun kita mengatakan Allah Ta'ala di atas, atasnya itu mana? Karena bumi ini adalah bulat. Bumi adalah bulat. Kalau kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala di atas, lah Amerika, Australia atau di mana, kan mereka berbeda dengan kita. Bumi ini berbulat. Berarti kalaupun kita di Indonesia ini adalah Allahnya di atas, orang-orang Australia atau Amerika itu di mana? Di atas kaki mereka. Kalau memang bumi ini bulat. Lah, datang kelompok-kelompok yang berpikir dengan akalnya, memahami dalil secara tekstual tanpa kontekstual, mereka akan memahami hadis ayat itu secara tekstual, maka mereka itu sesat. Contoh Khawarij. Kenapa Khawarij itu langsung yang tidak ikut kepada hukum Allah maka bunuh mereka? Kenapa? Mereka memahami hadis ataupun ayat secara tekstual tanpa kontekstual, kawan-kawan. Maka dalam hal ini, wahai saudaraku yang ngaku-ngaku salafi, mulia dengan manhaj salaf, dalam memahami ayat ataupun hadis itu perlu kepada teks dan kontekstual. Contoh, Anda memahami ayat, jangan katakanlah kepada orang tuamu. Itu jangan kau katakan itu secara mantok, tapi itu perlu kepada mafhum muwafaqah. Makna mafhum muwafaqah apa? Saja tidak boleh kita katakan, apalagi kita pukul. Itu namanya mafhum muwafaqah. Begitu juga dalam memahami ayat itu perlu kepada asbabul nuzul. Kenapa ayat ini turun? Sebab apa ayat ini turun? Kepada siapa ayat ini turun? Jangan kalian bawakan ayat yang turun kepada orang muslim, ayat yang turun kepada orang-orang musyrik, kalian bawakan kepada orang muslim. Ini kejahilan yang nyata. Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab-kitabnya dia itu banyak ayat-ayat yang diturunkan untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tapi dia bawakan kepada orang-orang muslim. Ini kesalahan fatal. Inilah timbulnya Khawarij. Begitu juga dalam ilmu hadis. Kita dalam memahami hadis tidak boleh secara tekstual saja, perlu kepada kontekstualnya. Asbabul wurud hadis itu apa? Kenapa bisa begini? Contoh, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencukur kumis, meninggalkan jenggot sebatas segenggam. Lah, kenapa asbabul wurud itu kita disuruh mencukur kumis tanpa mencukur jenggot habis? Karena masa itu kaum Yahudi itu panjang, agar bisa membedakan antara kaum Yahudi, kaum musyrikin dengan kaum Islam, orang-orang Islam. Itu asbabul nuzulnya. Asbabul urutnya jangan dibawakan sekarang, disamakan, jangan. Kalau dalam istilahnya usul fikih, al-hukmu yadullu ala ilat, hukum ini ditunjuki di atas keadaan. Bagaimana keadaan? Contoh, dulu kafir ada dua, kafir harbi dengan kafir zimmi. Kafir harbi itu wajib kita berperangi mereka, sedangkan kafir zimmi mereka tinggal di negara Islam, mereka membayar pajak, kita tidak boleh memerangi. Maka akan dibedakan. Kalau kafir itu disuruh ikat di tali pinggangnya warna kuning kayak atau warna merah untuk membedakan, sedangkan orang Islam tidak.
kafir itu tidak boleh naik kuda di negeri Islam. Sekarang makan kuda. Itu kan perlu perubahan juga. Maka kan tidak langsung semata-mata masa Rasulullah dilarang, ini asbabul wurud kita larang sekarang, tidak semuanya. Maka itulah perlu memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Jangan hanya memahami hadis secara otak Anda saja. Paham kawan-kawan Salafi, Wahabi? Oke, sekian dulu narasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.